Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan kampus Universitas Wiralodra, berkaitan dengan pembelajaran, informasi mahasiswa, dan aktivitas-aktivitas di lingkungan kampus Universitas Wiralodra. Saat ini Mapedia Podcast akan membahas berkaitan dengan informasi program studi yang ada di lingkungan kampus Universitas Wiralodra. Kali ini kita akan panggilkan saja Ketua dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra, Ibu Ade Rahmawati, SSI MPH. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Mas Tovan. Alhamdulillah nih Bu ya, kita bisa bertemu kali ini dalam Mahapedia Podcast yang nanti kita akan mencoba membahas informasi-informasi berkaitan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Ya, Kabar baik Bu? Alhamdulillah baik. Mas Tovan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat ya semuanya. Ya, sebelum kita beranjak jauh nih Bu, bertanya-tanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, mungkin Ibu bisa memperkenalkan terlebih dahulu untuk Sobat Wiralodra semua agar memang kita bisa mengenal Ibu Ade ini ya. Ya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Saya Ade Rahmawati, SSI MPH, merupakan Kak Prodi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Wiralodra. Kalau misalkan kita berbicara prodi kesehatan masyarakat, mungkin saya ceritakan dulu gitu terkait dengan sejarah gitu ya, sejarah dari prodi kesehatan masyarakat. Jadi prodi kesehatan masyarakat ini merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra. Untuk prodinya memang hanya satu dari prodi FKM ini yang memang merupakan bagian dari institusi Universitas Wiralodra. Nah, untuk perjalanan berdirinya untuk prodi Kesmas ini berdasarkan awalnya dari SK Rektor Mas pada tahun 2002 gitu. Oh, 2002. Nah, ya setelah itu mendapatkan izin operasional itu sekitar tahun 2005 gitu. Nah, setelah itu dapat perpanjangan dari SK tersebut dari SK Dikti itu pada 20 April 2007. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah cukup lama juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan prodi-prodi lain yang ada di Universitas Wiralodra, memang kita termasuknya yang muda. Ya, betul, ya. Oh iya, nih Sobat Wiralodra, kita sudah kehadiran Kaprodi dari Kesehatan Masyarakat, dan tadi juga telah dijelaskan bahwa Prodi Kesehatan Masyarakat ini tergolong muda ya Bu ya di betul, Unwir, tetapi memang kalau Topan lihat nih Bu, animo teman-teman mahasiswanya juga luar biasa ya di Kesehatan Masyarakat ya. Berarti kalau dilihat dari tahun 2005 saat ini ya hampir sudah sekitar 17 tahun ya, Sweet 17 ya. Sama seperti halnya teman-teman yang lulus SMA kemarin gitu. Bu, ini kan Sobat Wiralodra semuanya pengen tahu nih, karena pastinya ketika memilih perguruan tinggi khususnya program studi itu kan pasti kita pengen lihat dulu atau pengen tahu dulu informasi-informasi berkaitan dengan kampusnya. Nah, kalau untuk program studi kesehatan masyarakat ini untuk akreditasinya sampai saat ini apa Ibu? Untuk akreditasi kita sudah 3 kali akreditasi Mas ya. Yang pertama itu tahun 2010-2011 itu awal akreditasi kita. Nah, itu masih melalui BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Nah, setelah LAM berdiri, LAM ini lembaga akreditasi mandiri dari perguruan tinggi kesehatan. Nah, akhirnya pada tahun 2016 itu kita masuk ke LAM untuk akreditasi. Nah, di situ alhamdulillah untuk prodi Kesmas Unwir itu mendapatkan akreditasi B gitu. Nah, untuk masa berakhirnya pada tahun ini. Nah, tahun ini alhamdulillah kemarin baru saja kita mengadakan perhelatan yang cukup ya lumayan gitu, menyita kegiatan di kami gitu ya terkait dengan akreditasi. Untuk akreditasi di LAM yang kedua baru selesai kemarin gitu ya Mas ya. Untuk hasilnya memang belum keluar. Masih Insya Allah menunggu ya betul. Mudah-mudahan sesuai dengan visi kita, sesuai dengan visi Unwir juga gitu.
menjadi prodi yang unggul, insya Allah. Amin, amin ya Bu ya. Karena memang harus ada proses ya Bu, proses menunggu ya, ada penilaian LAMPTEKES berarti ya Bu, untuk yang menilai akreditasinya. Betul. Nah Bu, kalau kita melihat banyak memang siswa-siswa sekarang kan pastinya bertanya-tanya Bu, apakah boleh tidak gitu, misalkan yang selain jurusan IPA masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Bu. Sebenarnya lebih diutamakan untuk yang dari IPA, cuma kita tidak menutup kemungkinan untuk yang dari penjurusan lain selain dari IPA. Karena untuk basically di kesehatan masyarakat itu tidak tidak misalkan terkait dengan hanya statistik saja, tapi di situ juga ada ilmu sosialnya. Karena di situ misalkan contoh ya Mas ya, itu berkaitan dengan sosioantropologi, kesehatan, itu kan berbicara masyarakat. Nah, dalam IPS atau misalkan pada masa SMA itu kan sebenarnya ada ranah di situ, betul. Kemudian juga terkait dengan komunikasi, promosi yang berkaitan dengan masyarakat itu kan di IPS ada gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik semua gitu, kalau misalkan berminat ya kami welcome, terima gitu, asal tadi berkomitmen mau belajar gitu sehingga bisa menyelesaikan yang memang sudah ditentukan gitu, seperti itu. Sesuai waktu terus kemudian ketentuan apa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri Bu. Sedikit Bu mungkin bisa memberi informasi untuk Sobat Wiralodra semua nih Bu. Mata kuliah apa saja sih Bu yang dipelajari di kesehatan masyarakat nih? Ya, biasanya kalau misalkan kita berbicara kesehatan itu kan identiknya dengan praktek ya, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita itu di kesehatan masyarakat dalam kesehatan dalam upaya pencegahan, jadi preventifnya kita lebih banyak ke penyuluhan gitu, kemudian promosi kesehatan, bukan melakukan tindakan seperti misalkan dokter atau perawat. Jadi ya tadi upaya-upaya pencegahan, sehingga biasanya mahasiswa-mahasiswa itu ketika dalam proses pembelajaran banyak lapangan seperti tugas-tugas dari dosen gitu, penyuluhan terkait dengan permasalahan kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat dari ilmu kesehatan masyarakat itu kita cakupannya bidang ilmunya banyak gitu Mas. Jadi dalam ilmu kesehatan masyarakat itu kita bicara biostatistik juga, kita berbicara kesehatan lingkungan juga, kita berbicara gizi kesehatan masyarakat juga. Kemudian di sini juga ada K3, mungkin sekarang lagi ngetren gitu ya, K3 betul. Kemudian juga Kespro juga kita masuk, kemudian Promkes juga masuk, AKA juga masuk. Jadi memang cakupan bidang ilmunya itu luas, sehingga untuk terkait dengan tadi mata kuliah kita larinya ke kurikulum ya Mas ya. Nah, saya sedikit mungkin berbicara terkait dengan kurikulum. Untuk kurikulum Kesmas sendiri untuk sekarang 2020 ini kita memang mengadopsi dari kurikulum Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi memang kita di situ menyesuaikan dengan standar sehingga nanti kompetisi lulusan diharapkan memang sudah sesuai sehingga nanti ketika lulus memang bisa berkompetisi dengan SKM yang lain, sarjana kesehatan masyarakatnya lain, karena tadi sudah kita menyesuaikan dengan standar yang ada gitu. Nah, untuk ilmu tadi dari masing-masing bidang ilmu tadi Mas ya, ada dasar-dasarnya, kemudian juga ditunjang ada mata kuliah dari universitas untuk penguatan, betul. Dan untuk kurikulum yang terbaru saat ini yang tahun 2020 ini kita tekankan pada peminatan Mas. Untuk peminatan sendiri kurikulum di kesehatan masyarakat UNWIR ini sebenarnya sudah ada pada 2015 kemarin. Cuma yang membedakan pada saat 2015 kemarin itu untuk kurikulum hanya difokuskan pada satu semester, jadi semester 7. Nah, karena sekarang kita mengadopsi pada IPTKMI yang terbaru di mana untuk persentase kurikulum untuk yang peminatan itu minimal 30, sehingga kita alokasikan pada semester 6 dan juga semester 7 itu untuk peminatan. Betul. Sehingga nanti ketika mahasiswa misalkan contoh ya Mas ya mengambil K3, dia akan mendapatkan bidang ilmu dari K3 itu yang lebih banyak dan juga memang lebih komprehensif dengan 2 semester tersebut. Ya porsinya jadi ketika lulus keluar dari kampus juga sudah matang ya Bu ya itu ya. Luar biasa nih Sobat Wiralodra ya, apa yang tadi dijelaskan sama Ibu Kaprodi Kesehatan Masyarakat berkaitan dengan pembelajaran dan mata kuliah yang ada. Nah Bu, ini ada yang mungkin semuanya pasti berpikir gini Bu,
kenapa sih saya harus kuliah di kesehatan masyarakat Unwir? Nah, apa gitu Bu keunggulan dari kesehatan masyarakat Unwir berkaitan dengan program studi kesehatan masyarakat tapi di tempat lain gitu Bu, mungkin keunggulannya. Ya, siap. Kita punya visi, kemudian juga kita punya misi ya Mas ya. Kita punya keunggulan untuk yang membedakan dengan prodi Kesmas lain, kita lebih kefokuskan untuk ke wilayah pesisir. Karena kita kajiannya memang untuk tridharma dari dosen, kemudian juga dari mahasiswa, itu memang cakupannya itu wilayah pesisir, gitu ya, sehingga itu bisa kita angkat, sehingga itu yang menjadi keunggulan dari prodi kita seperti itu. Kesmas Unwir, iya betul sekali Bu, karena memang Indramayu ya khususnya Unwir ya kita ke depan sedikit sudah pesisir, terus memang lingkungan di sekitar kita juga lingkungan pesisir ya, jadi sebagai bentuk tridharma kita juga ya diaplikasikan lewat prodi kesehatan masyarakat ini. Nah Bu, apakah memang saat ini ya prodi kesehatan masyarakat ini memiliki kerjasama dengan instansi atau lembaga lain untuk menunjang kreatif mahasiswa ataukah memang aktivitas dosen dan lain sebagainya Bu? Ada Mas, kita ada MOU, kemudian juga ada MOA-nya dengan instansi pemerintah maupun industri. Kalau misalkan di industri kita balik lagi, kalau misalkan tadi untuk pembelajaran ya Mas ya, contoh misalkan ada kegiatan PBL atau misalkan ada pengambilan data dari dosen ke mahasiswa di lapangan. Nah biasanya memang kita kerjasamanya dengan dinas kesehatan, kemudian juga dengan dinas pendidikan karena penyuluhan ke sekolah gitu, kemudian juga dengan puskesmas, kemudian juga kalau misalkan industri biasanya sekarang ini pada tahap PKL ya Mas ya, untuk peminatan K3 itu biasanya di industri gitu, betul. Jadi memang kami memberikan juga pembelajaran dengan bekerja sama dengan pihak lain gitu, sehingga diharapkan kompetisi lulusan itu ya ketika sudah selesai, sudah lulus bisa diterima gitu oleh user, itu kompetisinya memang sudah sesuai. Sesuai ya Bu ya. Jadi kita mempersiapkan lulusan dengan sebaik-baiknya ya agar memang user tidak kecewa terhadap lulusan kesehatan jadi masyarakat. Jadi kompetisinya memang sudah sesuai yang diharapkan oleh dunia usaha gitu. Bu. Nah Bu, banyak juga yang memang Topan melihat aktivitas prestasi ya, baik mahasiswa, dosen, mungkin lembaga juga, bisa ikut dijelaskan Bu berkaitan dengan prestasi mungkin barangkali dosen, mahasiswa yang saat ini di kesehatan masyarakat. Alhamdulillah untuk mahasiswa sendiri itu cukup antusias untuk kegiatan atau berorganisasi gitu ya. Memang ada yang mengikuti yang pada tingkat institusi gitu UKM, ada juga memang pada tingkat prodi misalkan fakultas BEM gitu. Untuk kegiatan BEM sendiri ini sebenarnya banyak ya Mas ya, kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan seperti pada desa binaan, memberikan penyuluhan, memberikan program. Kemudian juga ketika ada kemarin itu bencana gitu ya, memang ada keterlibatan gitu. Kemudian untuk organisasi mahasiswa ini juga alhamdulillah aktif gitu untuk mengikuti organisasi. Misalkan contoh pada Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia, mahasiswa kita itu banyak yang menjadi pengurus baik itu provinsi maupun nasional gitu, sehingga mereka aktif dan kegiatan juga mereka turut serta gitu banyak. Kemudian untuk prestasi juga karena ditunjang oleh ada dorongan dari dosen-dosen juga, betul, sehingga mendapatkan arahan, kemudian bimbingan, sehingga banyak mahasiswa yang memang mendapatkan prestasi baik nasional maupun provinsi. Tapi secara nasional itu memang sangat banyak sekali, seperti kegiatan lomba poster gitu terkait dengan penyuluhan dan lain sebagainya. Begitu juga sebenarnya dengan kegiatan mahasiswa lain selain dari terkait dengan keilmuan gitu ya Mas ya, misalkan olahraga kemarin kan ada yang mendapatkan juara juga gitu. Jadi memang di kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa selain mendapatkan ilmu, mereka juga harus dibekali oleh soft skill yang lain gitu, sehingga mendukung juga gitu. Betul. Kalau misalkan untuk dosen sendiri
di dalam berkegiatan ya banyak gitu ya, banyak yang menjadi pembicara untuk webinar nasional di tempat lain, kemudian juga banyak rekognisi atau mendapatkan hibah gitu, baik itu dari Dikti maupun dari Lahir. Misalkan kemarin itu ada dana dari CSR ya Mas ya, Pertamina, salah satu dosen juga memang mendapatkan, alhamdulillah dipercaya gitu, betul. Kalau untuk prodi sendiri untuk prestasinya sampai saat ini tadi kegiatan-kegiatan dosen yang memang mendukung untuk proses Tridharma itu. Sangat luar biasa sekali Sobat Wiralodra. Jadi jangan bingung ya ketika memang teman-teman semua pada saat SMA atau SMK memiliki prestasi ya Bu di sekolahnya. Jadi ketika masuk Unwir apalagi prodi kesehatan masyarakat itu bisa diteruskan diteruskan untuk prestasinya agar memang kita tetap berprestasi dan menunjang juga untuk pertama nilai akademik, terus kemudian yang utama kan sebagai soft skill diri kita sendiri ya Bu, bisa disalurkan lah intinya untuk Sobat Wiralodra semua. Nah Bu, ini kan pastinya ketika teman-teman ini kuliah terus kemudian lulus, biasanya dari alumni kesehatan masyarakat sendiri tuh Bu, untuk alumni sendiri bekerja sebagai apa tuh Bu? Kalau untuk bekerjanya kita tersebarnya banyak gitu ya Mas ya. Ada yang di rumah sakit, kemudian ada yang di dinas kesehatan, kemudian ada yang di puskesmas, kemudian juga kebanyakan juga sekarang itu ke industri karena peminatan dari mahasiswa itu saat ini banyaknya itu mengambil peminatan K3 sehingga K3. Ya betul, sehingga di industri itu banyak. Gitu, betul. Seperti misalkan kemarin tuh mahasiswa ada beberapa yang PKL. Kemudian karena tadi ya untuk mungkin soft skillnya, kemudian juga pembelajarannya bagus sehingga ketika selesai PKL mereka ditawarkan gitu, direkrut, sudah ditawarkan bekerja. Betul. Wah, luar Jadi biasa. Mereka kan untuk PKL di semester 8 sehingga masih ada kelonggaran ketika misalkan part time gitu. Nah itu memang ditawarkan beberapa memang sudah gitu, sehingga setelah selesai mendapat ijazah ya sudah langsung kontrak dengan perusahaan tersebut. Betul. Ini luar biasa sekali nih Bu, karena biasanya kan ketika lulus mungkin ya hanya beberapa dari kita kan sama-sama berproses mencari kerja, tetapi memang ada beberapa lulusan kesehatan masyarakat ketika masih kuliah sudah malah diminta untuk bekerja di situ ya Bu ya. Itu gunanya sebenarnya kalau misalkan pada tahap proses PKL atau magang gitu, ketika kita memang punya sesuatu yang dirasa cukup oleh kompetensi kita sesuai dengan user gitu perusahaan, ya kita secara otomatis akan diminta seperti itu. Sobat Wiralodra ya, ini segera tentukan pilihan nih ya, ketika memang banyak juga lulusan kesehatan masyarakat yang memang ya alhamdulillah banyak diminta user ya Bu untuk bisa bekerja di tempatnya ketika mungkin pada saat setelah PKL dan lain sebagainya. Jadi segera tentukan pilihan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra. Nah Bu, ini di akhir sesi nih mungkin Ibu bisa menyampaikan atau bisa mengajak Sobat Wiralodra semua agar memang bisa bergabung nih di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra untuk sekalian closing statementnya Bu. Terima kasih. Untuk mungkin yang melihat atau mendengar banyak gitu ya dari semua segmen. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang mendengarkan barangkali punya putra putri atau saudara, kemudian adik-adik SMA yang sudah lulus, kemudian kakak-kakak yang punya mungkin adik saudara. Kalau misalkan ini tetapkan pilihan jangan salah pilih gitu mantapkan kami dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan berbagai keunggulan dan juga kompetensi yang dimiliki untuk lulusan pilih untuk kuliah Unwir baik. Jangan lupa pilih Prodi Kesehatan Masyarakat Unwir. Insya Allah kita sama-sama membangun masyarakat Indramayu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya. Amin ya Bu ya. Ya Sobat Wiralodra semua, perlu kita ketahui ya kalau pendaftaran mahasiswa baru gelombang 2 saat ini masih dibuka Bu ya. Pendaftaran gelombang 2 akan kita tutup tanggal 11 Juni 2022. Jadi untuk Sobat Wiralodra semua yang memang sekarang belum menentukan pilihan, silakan bisa tentukan pilihan untuk daftar menjadi mahasiswa Universitas Wiralodra.
bisa di Fakultas Kesehatan Masyarakat, terus kemudian bisa mendaftar secara online di www.pmb.unwir.ac.id atau mendaftar secara langsung di sekretariat pendaftaran kami di Gedung Rektorat lantai 1. Segera tentukan pilihan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Wiralodra. Terima kasih Ibu Ade. Sama-sama. Nanti kita lain waktu bisa kembali di podcast Madpedia untuk dapat membahas informasi-informasi lain berkaitan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama, Mas. Ya, Sobat Wiralodra, tetap pantengin YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih Ibu Ade atas waktu dan kehadirannya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.